Presiden Joko Widodo melantik gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Bengkulu. Pelantikan 3 kepala daerah terpilih periode 2021-2024 dilakukan di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis siang. Mengesahkan pengangkatan 1. Pelantikan ini digelar dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Oleh semuanya. Mereka yang dilantik adalah Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansarullah dan Audi Jonaldi. Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad dan Marlin Agustina. Serta Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dan Ros Jonsyah. Berian ucapan selamat didahului oleh Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Dalam konferensi persnya, para kepala daerah berkomitmen untuk fokus pada penanganan COVID-19 dan percepatan pemulihan ekonomi. Seperti memberikan insentif dan relaksasi bagi UMKM serta pengembangan industri lokal. Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan ia akan menjadi benteng bagi partai yang telah mengantarkannya sebagai presiden. SBY juga menyebutkan apa yang dilakukan oleh Kepala Staf Kepresidenan Muldoko sudah merugikan nama baik Presiden Joko Widodo. Insya Allah sepanjang hayat di kandung badan, saya akan tetap menjadi kader Partai Demokrat dan akan menjadi benteng dan bayangkara partai ini menghadapi siapapun yang akan mengganggu, merusak, merebut, dan menghancurkan partai kita. Itulah pernyataan tegas dari SBY terkait bahwa dirinya akan menjadi benteng bagi Partai Demokrat. SBY akhirnya turun gunung dan langsung angkat bicara soal isu pengambil alihan kekuasaan atau kudeta terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono di Partai Demokrat. Bahkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat tersebut dengan secara terang-terangan menyebut langsung nama Kepala Staf Presiden Muldoko dalam isu kudeta di tubuh Partai Demokrat. SBY menyebutkan Muldoko telah merugikan nama baik Presiden Joko Widodo. Secara pribadi, saya sangat yakin bahwa yang dilakukan Muldoko adalah di luar pengetahuan Presiden Jokowi. Saya juga yakin bahwa Presiden Jokowi memiliki integritas yang jauh berbeda dengan perilaku pembantu dekatnya itu. Partai Demokrat justru berpendapat apa yang dilakukan Muldoko tersebut sangat mengganggu dan merugikan nama baik beliau. SBY mendukung langkah Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang langsung menyurati Presiden Jokowi terkait upaya kudeta yang disebut dilancarkan Muldoko. Sementara itu, hari ini Ketua DPD Partai Demokrat se-Indonesia membacakan ikrar setia, tunduk dan patuh pada konstitusi Partai Demokrat yang telah menetapkan AHY sebagai Ketua Umum yang sah sesuai Kongres ke-5 Partai Demokrat tahun 2020. Kami para Ketua DPD se-Indonesia atas nama seluruh kader Partai Demokrat berikrar, pertama, setia dan tunduk patuh pada konstitusi Partai Demokrat. Ibarat babak baru dalam sebuah pertandingan, isu kudeta Partai Demokrat menjadi topik yang ramai dibicarakan. Lantas, akankah dengan turun gunungnya SBY, situasi akan semakin terkendali? Atau justru sebaliknya, akan semakin memanas? Puluhan penambang emas tertimbun longsor di Desa Ampibabo, Parigi Motong, Sulawesi Tengah. Hingga siang tadi evakuasi masih terkendala minimnya alat berat. Ratusan warga Desa Ampibabo, Parigi Motong, Sulawesi Tengah berkumpul di lokasi tambang emas yang tertimpa longsor dan berharap keluarga mereka yang tertimbun bisa ditemukan. Akibat genangan air dan minimnya peralatan berat, petugas SAR gabungan kesulitan untuk mengevakuasi korban dan berhati-hati lantaran kondisi tanah masih labil.
Hingga sore ini, warga dan petugas gabungan telah menemukan 3 korban meninggal dan 15 lainnya selamat. Awas, berikan runtuhan. Satu kalinya, kedua kalinya, awas. Pas ketiga kalinya sudah ikutan PC itu. Baru sempat lari kemudian awas. Aku bisa punya apa namanya? Bisa punya lagu itu toh. Agak langsung ke sini Pak. Dia bisa hidup. Ibu juga lari waktu itu? Pacar lagu aku itu. Pacar siapa? Lagu aku. Lagu. Punya saudara istrinya. Sebelumnya, video amatir merekam kepanikan pekerja saat longsor melanda tambang emas Rabu sore kemarin. Belum diketahui pasti jumlah pekerja yang tertimbun tambang emas tak berizin tersebut. Menurut warga sekitar, penambangan emas ilegal di desa mereka telah berlangsung sejak 3 bulan terakhir. Selain warga desa, pekerja tambang juga berasal dari daerah di luar wilayah Sulawesi Tengah. Dari Parigi Montong, Sulawesi Tengah, Jimmy Hendrik, iNews melaporkan. Turun gunungnya Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus kudeta di Partai Demokrat menunjukkan apa? Kita akan berbincang dengan Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaki Mahendra Putra. Selamat sore, Bung Herzaki. Halo? Bung Zaki, selamat sore. Sore Mas, tapi suaranya saya belum dapat ini. Ya. Suaranya belum. Oke. Kalau kita lihat Pak SBY sampai turun gunung untuk menyikapi kudeta yang ada di Partai Demokrat. Apa sebetulnya yang terjadi di internal? Suara saya bisa didengar ini? Kami bisa mendengar Bung Zaki. Oh oke. Ya, Saya baik. pikir suara saya nggak bisa didengar tadi. Oke, baik. Apa yang membuat Pak SBY harus memilih turun gunung dalam kasus kudeta di tubuh Partai Demokrat ini? Karena Mas, jadi ya gini Mas. Ya, silakan Bung Zaki. Halo. Ya, silakan. Ya. Oke. Ya, jadi kenapa beliau turun gunung? Karena ini jelas gini Mas. Kaitannya dengan situasi saat ini adalah bahwa beliau adalah senior dan juga sesepuh kami di Partai Demokrat. Oke. Ini satu hal yang jelas. Kemudian ini sudah mengancam kedaulatan dan juga kekuatan partai kami dari gerakan pengembalian kepemimpinan ini gitu. Tetapi yang menjadi sangat krusial adalah ketika nama beliau mulai dibawa-bawa juga gitu, bahwa beliau seakan-akan menyetujui adanya KLB. Ini kan sangat-sangat tidak tepat ya, berita hoax seperti ini kan harusnya sebenarnya harus bisa diklarifikasi gitu. Yang kedua adalah yang paling penting lagi, bahwa katanya ada yang bilang mau mendukung KLB atau mau membuat KLB gitu, sedangkan mereka bukan pemilik suara. Nah disinilah kemudian beliau ikut tampil. Kenapa? Karena dalam posisi beliau sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai, berdasarkan ADRT kami Mas, yang berhak untuk meminta atau mengusulkan KLB itu hanya ada 3 elemen. Apa aja itu? Satu adalah Majelis Tinggi Partai, kedua itu adalah Dewan Perwakilan Daerah, dan ketiga itu adalah DPC. Majelis Tinggi Partai bisa mengajukan sendiri tanpa dukungan dari DPD dan DPC. Sedangkan DPD minimal 2/3 ditambah dukungan dari setengah dari seluruh DPC, dan harus disetujui oleh Ketua Majelis Tinggi Partai. Dalam konteks inilah beliau kemudian tampil. Kenapa setelah sekian lama berdiam diri? Karena banyak sekali pihak-pihak dari pelaku GPKPD dari internal dan eksternal yang menebar berita palsu bahwa seakan-akan KLB itu sah untuk dilaksanakan. Artinya, sedangkan beliau sendiri selaku Majelis Tinggi Partai, Ketua MTP yang punya wewenang untuk meminta dan mengusulkan, jelas-jelas tidak mengusulkan itu gitu. Artinya pencatutan juga, nama itu yang kemudian membuat Pak SBY harus memberi penjelasan kepada publik. Ya gitu Mas, karena makin kesini hoaxnya ini makin luar biasa gitu. Ada baik. Padahal jelas-jelas ya, makanya saran kami kepada yang pihak-pihak mau mengklaim KLB ini, baca dululah ADRT partainya kalau masih kader Demokrat gitu. Oke, baik. Bung Zaki, kalau kita lihat di awal-awal disebutkan bahwa ada keterlibatan internal Pak Jokowi dalam kasus ini. Tapi kemarin Pak SBY menyatakan Pak Jokowi tidak tahu menahu. Apakah terjadi penurunan tensi seperti ini karena ada komunikasi dengan Pak Jokowi atau seperti apa? Sebenarnya gini Mas, ini dari awal pun ketum kami sudah menyampaikan ya,
sudah menyampaikan bahwa tidak ada, bukannya keterlibatan Pak Jokowi itu ada, tetapi beliau sampaikan di konferensi pers pertama bahwa ada pihak-pihak pelaku gerakan pengambil alihan kepemimpinan ini Ya. yang menyebutkan bahwa sudah didukung oleh Bapak Jokowi, sudah didukung oleh menteri-menteri tertentu maupun kepala institusi tertentu. Itu yang kami sebutkan. Jadi bukan bahwa Pak Jokowi mendukung, Ya. tapi ada yang menyebutkan, sehingga kami merasa perlu untuk mengirim klarifikasi, Mas. Oke. Gitu. Hubungan Pak SBY dengan Pak Muldoko ini kan sebelumnya sangat baik. Ada nggak upaya-upaya di bawah yang dilakukan untuk menyelesaikan kasus ini dengan Pak Muldoko? Ya kalau dari kami sih, Mas, ya kan kami tidak punya masalah dengan Pak Muldoko, ya kan, kalau beliau tidak terlibat dalam GPKPD gitu. Sangat jelas bahwa di sini beliau yang terlibat dengan beberapa kader dan mantan kader kami gitu. Mengapa kami yang masih mengambil inisiatif? Ya kalau beliau merasa bersalah silakan datang aja, kami terbuka kok gitu. Ya. Oke. Keterlibatan yang disampaikan yang sejauh ini yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu apa saja? Kalau yang sebelumnya kan kita dengar bahwa mengumpulkan para kader-kader di daerah untuk bertemu dengan Pak Muldoko. Ada yang lain nggak yang terkait langsung dengan upaya pengambil alihan partai ini? Sama, Mas, yang bisa kami buktikan, yang kami punya data dan faktanya, ya ada saksinya, adalah hal-hal seperti itu. Nah kalau yang di luar lain kami nggak bisa ungkap karena itu tidak ada di BAP kami gitu. Tetapi yang pasti adalah ikut bertemu, ikut mempengaruhi, dan juga menjanjikan gitu. Oke. Berdasarkan pengakuan dari para saksi kami. Ada majelis partai yang bersidang untuk mengadili dalam tanda petik para kader yang terlibat langsung. Selain kader di Blora, ada kader lain yang sekarang sudah diberhentikan dari partai? Ya, kami akan umumkan itu rencananya besok, Mas. Ada berapa banyak? Apakah apakah nama-nama yang selama ini beredar yang muncul di media itu termasuk orang yang disasar oleh majelis partai? Nah itu kita tunggu aja besok, Mas. Tapi bukan majelis partai, karena Mahkamah kalau partai, sorry. terkait dengan kasus ini sebelum ke Mahkamah Partai kita ada namanya Dewan Kehormatan, Mas. Jadi Dewan Kehormatan dulu ini. Jadi proses ini dilakukan oleh Dewan Kehormatan dan BPOKK yang memberikan rekomendasi kepada ketum. Oke. Gitu. Bung Herjaki dapat berita nggak bahwa kemudian pihak KSP Pak Muldoko merasa bahwa Demokrat terlalu menarik-narik ke Pak Muldoko? Sudah mendapat kabar itu? Kami belum dapat kabar itu, Mas. Yang pasti kami nggak berminat menarik-narik kalau tidak ada pertemuan berulang kali, ya. Bukan hanya yang pernah diungkap di publik. Ya. Kami kan ada data yang sudah diungkap di publik, ada pertemuan dengan beberapa kader pemilik suara kami dari daerah tertentu. Nah. Tapi ada pertemuan-pertemuan lain juga, gitu. Oke. Ya, yang itu pertemuannya bukan sekedar ngopi-ngopi aja, tapi memang benar-benar diajak untuk bertemu dan kemudian ternyata yang dibahas berbeda, yaitu mengajak untuk ikut KLB gitu. Oke. Target dari mereka yang melakukan KLB ini apakah seperti yang disebutkan selama ini bahwa Pak Muldoko ingin menjadi ketua umum Partai Demokrat? Ya, itu target pertamanya adalah ingin menjadi calon presiden, Mas, di tahun 2024. Dan untuk bisa menjadi calon presiden itu beliau harus menjadi ketua umum Partai Demokrat sebagai sasaran antaranya. Iya. Itu yang kami dapatkan berdasarkan kesaksian dan beberapa bukti, ya, yang kader yang diajak bertemu dengan Bapak Muldoko. Oke, sekali lagi Bung Jaki, ada nggak upaya untuk melakukan rekonsiliasi atau meminta klarifikasi langsung ke Pak Muldoko? Oh, kalau sampai dengan saat ini, Mas, bagi kami sudah cukup jelas. Kami sudah menyampaikan kepada Bapak Jokowi selaku pimpinan beliau, ya. Ya, selanjutnya kita lihat ya bergulir seperti ini. Tapi ternyata setelah terjadi kok masih aja ada pergerakan. Nah, ini yang membuat kami agak ini. Oh, jadi setelah rame-rame ini upaya untuk mengumpulkan kader-kader itu masih terus berlangsung? Masih terus berlangsung. Bahkan ini sekarang melalui operator-operator yang datang langsung ke lapangan. Iya. Ya, tapi syukurlah kader-kader kami ini rata-rata sebagian besar itu setia sehingga kemudian mengadukannya kepada kami. Ya, melaporkannya kepada kami. Bahkan mereka pun banyak sekali statement, termasuk diantaranya ke 34 ketua DPD yang sudah datang juga ke kami kemarin di hari Selasa bertemu, menyatakan ikrar kesetiaannya gitu. Dan melaporkan ada beberapa usaha seperti ini, dan mohon maaf, Mas, ini luar biasa sekali. Ya, hanya beberapa orang saja mantan kader maupun ada segelintir kader ya
yang bergerak gitu loh ke lapangan, dan semua datanya itu kemudian dilaporkan kepada kami oleh para kader-kader yang didekati gitu. Oke, ini melibatkan nama-nama baru atau nama-nama yang selama ini sudah disebut-sebut? Sama aja Mas, nama-namanya nggak jauh beda. Oke, baik. Ya. Bung Herzaki Mahendra Putra dari Partai Demokrat, terima kasih sudah bergabung di iNewsroom malam ini. Selamat malam. Terima kasih Mas Habib. Oke. Malam. Sosok mayat wanita muda dalam kondisi kaki terikat ditemukan terbungkus kantong plastik di Bogor. Kami segera kembali.